الفتاح الرزاق الكافي الغني الوحيد المجيد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. اللهم صل على سيدنا محمد شمس الموجودة في هذه الليلة وفي كل ليلة إلى آخر الساعة. اللهم يا دائما صل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد صل على سيدنا محمد صل على سيدنا محمد خير الورى شجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة وفي كل ليلة. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واستدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد وبحق آله. استوركم يا أهل الدرك ويا أهل النوبة ويا أهل النور ويا أهل الحل والأقل المكرم والمحترم para habaib, para asatiz, wabil khusus kiai kita, Kiai Mahrus, pimpinan pondok pesantren As-Sunniyah. Betul? Sunniyah. As-Sunniyah apa Sunniyah? As-Sunniyah, masyaallah. Begitu pula yang saya hormati Al-Ustaz Sadam, pimpinan pesantren atau pengasuh pondok pesantren Al-Khairat, maaf Pak, para asatiz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga yang saya hormati Bapak Kepala Desa, siapa namanya? Tadi kenalan, sekarang kenalan juga. Siapa namanya? Pak Iswanto. Semoga semuanya pada sehat, panjang umur, digabulkan segala hajatnya, dimudahkan segala urusannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang semoga semuanya dirahmati Allah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, pada malam hari ini Al-Fakir ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada undangan manusia berencana sampai terlaksananya, ya, semuanya dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Pepatah Arab menyatakan ana urid anta turid walakin Allah fa'alun lima yurid. Saya mau, Bapak mau, Anda mau, tapi Allah pula ya yang menentukan rencana kita. Kita manusia hanya bisa berencana, Tuhan pula yang menentukan. Walhamdulillah, ini takdir bagus, dan kita diperintahkan minta sama Allah. Allahumma inna nas'aluka khairal qada wa khairal qadar wa na'udzu billahi min syarril qada wa syarril qadar. Ya Allah, aku mohon kepada qada dan qadar yang baik, dan aku berlindung dari qada dan qadar yang buruk. Emang hakikatnya dari Allah, cuman kita dikasih sama Allah dua jalan. Wa hadainahun najdain, dikasih dua jalan. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Ini positif, ini negatif. Kita mau milih yang mana? Allah persilahkan, Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama-tama saya mengajak kepada diri saya dan Anda semua, mari pertama-tama kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, khaslatani laisa fawqahuma minal khair husnul zan billah wa husnul zan bi ibadillah.
wa khaslatani laysa fawqahuma min asy-syarr as-su'udzan billah wa su'udzan bi ibadillah. Nabi nyatakan dalam hadis yang maknanya begini kurang lebih. Ada dua perangai yang mana tidak ada yang lebih baik daripada dua perangai ini. Yang pertama berbaik sangka kepada Allah, dan yang kedua berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah. Kita pertama baik sangka sama Allah. Kita tidak dikumpulkan di tempat ini kecuali Allah menginginkan kita menjadi orang baik dan lebih baik lagi. Amin ya rabbal. Sesuai pepatah Arab, "Lau lam turidna ila ma arju min faidi judihi ma alhamta talaba." Ya Rabb, wahai Tuhan, jika Engkau tidak menginginkan, "Lau lam turidna ila ma arju," memberikan apa yang kami mohon, apa yang kami harapkan, maka Engkau tidak akan memberikan ilham untuk kami memohon. Maka Engkau tidak akan memberikan kami ilham untuk meminta. Demi Allah, Diberitahukan. kita nggak mampu berdoa kalau tanpa diizinkan dari Allah Subhanahu. Kalau Allah tidak menginginkan, tidak terima. Nah, kita diberikan ilham, pemikiran, keinginan untuk bersatu, untuk ngumpul, untuk berdoa sama-sama, untuk sholawatan, baca maulid. Ini berarti Allah sudah ingin menerima daripada doa-doa kita. Allah menginginkan memberikan maghfirahnya kepada kita. Allah menginginkan memberikan rahmatnya kepada kita. Amin ya rabbal. Dan yang kedua berbaik sangka kepada sesama manusia, kepada muslimin khususnya. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Majtama' arba'ina min ummati illa fihi wali min awliyaillah." Tidak berkumpul 40 orang dari orang mukminin kecuali salah satunya ada yang jadi wali. 40 orang, satu wali. 80 orang, dua wali. 120 orang, 3. Semakin banyak majlis tersebut, semakin banyak wali-wali Allah. Makanya dalam sebuah hadis dinyatakan apa? Innallaha akhfa thalatha fi thalath. Sesungguhnya Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Innallaha akhfa ridah fi ta'atih fala tahtaqiranna min at-ta'ati syai'a. Yang pertama, Allah menyembunyikan keridhaannya dalam ketaatannya. Maka jangan kau anggap enteng ketaatan sekecil apapun. Mungkin di situ ada ridhonya Allah. Senyum Pak, senyum. Sedekah. Tabassum ala wajhi akhika sedekah. Nabi nyatakan, senyum di hadapan saudaramu sedekah. Tak perlu mengeluarkan uang, tidak bayar, senyum. Smile. Senyum, Allah nikmat. Muka murung tuh. Serem. Darah tinggi, penyakit datang. Kalau senyum udah ringan tuh, saraf udah enteng. Orang lihatnya enak, dapat pahala kalau diniatkan dengan harus pakai niat. Segala sesuatu niat. Senyum pun niatkan karena Allah. Al-Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, ketika menulis kitab Ihya Ulumuddin, beliau dulu nulis tuh pakai itu, apa namanya? Tinta gitu. Tinta. Ketika beliau menulis, hinggap seekor lalat minum. Imam Ghazali berhenti, stop, tidak melanjutkan tulisannya karena tunggu si lalat minum dulu. Minum, rahmat karena sayang sama binatang nih, si lalat. Selesai berangkat baru dilanjutkan lagi. Kila dikatakan ketika beliau meninggal, Imam Ghazali ditanya, dimimpikan oleh sahabatnya, kaifa aqbalallah alaika ya Ghazali ya Muhammad. Temannya bermimpi, wahai Ghazali, wahai Muhammad, bagaimana sambutan Allah kepadamu? Apa jawaban Imam Ghazali? Sesungguhnya Allah
menerima ilmuku yang begitu banyak, amalku yang begitu banyak, dikarenakan ketika suatu hari aku menulis kitab Ihya Ulumuddin, hinggap seekor lalat, aku diam, sayang sama binatang. Jadi Imam Ghazali bukan diterima karena sholatnya, bukan puasanya, zakatnya, tulisannya yang lain, tapi karena perkara kecil ini. Makanya kalau kita ambil hadis dari tadi, jangan menganggap enteng kebaikan sekecil apapun. Mungkin di situ ada ridhanya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, innallaha afa sukhti fi ma'asi fala tahtaqiranna minaz dzunubi syai'a. Yang ketiga dikatakan, yang kedua dikatakan, sesungguhnya Allah menyembunyikan murkanya dalam kemaksiatannya. Maka jangan menganggap enteng dosa sekecil apapun. Mungkin di situ murkanya Allah. Ya. Hati-hati nih Bu. Ya. Kita kan kadang-kadang lupa. Sumiyal insan dikasratin nisyan. Manusia itu makhluk suka lupa. Makhluk khata' wa nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa. Ya kita manusia. Sumiyal insan dikasratin nisyan, dikatakan kita manusia insan karena tukang lupa. Tapi jangan lupa terus kalau diingat. Pikun nanti lama-lama. Ya, ngomongin orang, ngomongin tetangga, gibah, gosip. Apa itu gosip? Zikru akhaka bima yukrah wa in kunta shadiqan. Menyebut-nyebut saudaramu yang saudaramu tidak suka mendengarnya walaupun benar. Enggak salah, emang benar. Tapi kalau si fulan itu dengar, kira-kira marah apa enggak? Kalau bakal marah, berarti itu gibah, berarti itu gosip. Ya. Siti Aisyah suatu hari bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk sama Rasul, datang istrinya yang lain. Wahai Aisyah, aku butuh bicara sama Rasulullah sebentar, boleh? Bicaralah istri Rasulullah yang lain itu dengan Rasul SAW. Setelah bicara sama Rasul, selesai hajatnya, dia berangkat pulang. Dalam ketika perjalanan itu, Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi, Ummul Mukminin, dia menyatakan, innaha jamilah walakin hakadha. Bima'na katsira. Ya Rasulullah, dia itu cantik, tapi sayang. Kurang tinggi maksudnya, alias benar kenyataannya seperti itu. Apa Rasulullah SAW? Ya Aisyah, satu kalimatmu itu, sepenggal kalimat itu, kalau dilempar dalam lautan yang bening akan menjadi keruh. Kalau dilempar, diperlihatkan dosa sepenggal kalimat itu, jika dilempar ke dalam lautan yang tidak bau akan menjadi bau bangkai. Baru Siti Aisyah sadar, istighfar, dia minta ampun sama Allah. Makanya ya, gibah itu ngeri. Ya, Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, wala tagtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadakum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan kamu menggunjing sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Maukah kamu memakan daging saudaramu yang sudah menjadi bangkai? Pasti kamu jijik, pasti kamu enggak suka. Benar apa benar? Mau makan daging bangkai? Nauzubillah min. Itu jadi yang
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibalas 100, salawat 100 dibalas 1000. Dan barang siapa bersalawat 1000, Allah haramkan neraka menyentuh kulitnya selama dia tidak melakukan dosa lah lagi. Terus jangan 1000 aku ahli surga, jangan. Istighfar. Mendapatkan itu mudah, mempertahankan itu sulit. Sekarang ngumpulin orang nih, alhamdulillah sekarang, tapi mempertahankan untuk besok, bulan depan, bulan ayat salawat itu, perintah salawat itu turunnya di bulan Sya'ban. Makanya kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat di bulan Sya'ban. Apa sih kategori memperbanyak itu apa sih? Kata ulama fikih, ini bukan ulama tasawuf, baru tingkatan ulama fikih. Yang maksudnya memperbanyak yaitu membaca salawat kepada Nabi 300 lebih. Kalau di bawah 300 masih sedikit. Ambil kalimat salawat-salawat yang pendek. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Apalagi ini ngumpul begini. Tadi udah berapa ratus salawat kita bareng-bareng nggak sadar ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita suara pas-pasan. Ini masya Allah.
2/3 kota Mekah milik dia. Bayangin, satu kota 2/3-nya milik dia, 1/3 milik rame-rame masyarakat. Bagaimana tuh kayanya tuh perempuan? Allah, hartanya untuk Nabi kita Muhammad, nggak pernah ngomong. Saya kalau ngomong bahasa sopan, nurut aja sama Rasul. Jika kau masih perlu dalam perjuangan dakwahmu, aku sudah meninggal wafat, gali kuburku, gunakan tulang belulangku untuk perjuanganmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Nih, tidak lama kemudian Khadijah wafat. Berarti 2 orang yang pembela beliau meninggal, Abi Thalib wa Khadijah binti Khuwailid. Sampai ulama-ulama tarikh mengatakan dzaka amul hazan, itu adalah tahun kesedihan. Rasulullah sedih, duka. Ya. Dalam tahun yang itu juga berdekatan bulan Rajab, Rasulullah SAW didatangkan oleh malaikat Jibril, Mikail, dan beberapa malaikat. Datang itu malaikat. Rasulullah ada yang menyatakan di bait Hijr Ismail, ada yang mengatakan di rumah Ummu Hani bin Abi Thalib. Ya. Lalu dibangunkan Rasulullah, dibawa, dibelah dadanya dari leher mendekati perut. Diambil jantungnya Rasulullah. Dibersihkan. Ya, bukan karena kotor, Rasulullah hatinya yang paling bersih, paling mulia, tidak ada di dunia ini melebihi hatinya Rasulullah SAW. Insyiqaqus sadr, itu insyiqaqus sadr kata ulama 4 kali. Ketika beliau berumur 4 tahun, berumur 10 tahun, ketika diangkat menjadi Rasul, dan ketika mau Isra wal Mi'raj. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menyatakan, walakin zaduhum tuhurun ala tuhuri, bukan dibersihkan dari kotoran, tetapi Allah menambah cahaya di atas cahaya, Allah menambah kebersihan di atas dikasih iman, dikasih hikmah, dikasih ilmu. Karena ini perjalanan spektakuler, melewati beberapa dimensi, lawan cahaya, lawan nur, ya, menembus alam manusia, alam jin, ya, alam barzakh, alam langit, alam surga, alam semua dilewati hampir. Jadi dipersiapkan dulu. Tidak tanggung-tanggung, kendaraannya burak. Ya, bainal bagal wal himar katanya, di atas keledai tapi di bawah kuda. Ada sayapnya. Ya, kita nggak bisa bayangkan bagaimana. Ya. Dinaikkan Nabi Muhammad SAW. Itu buruk itu malu dinaikin sama Rasulullah. Itu tidak sadar, hei buruk, ini yang naik sama kamu manusia termulia, itu kendaraan, malu sama Rasulullah. Saya kalau baca Maulid Tiba, saya paling malu tuh dengar kalimat fahim taraban kama hamat wa illa fa innaka fi tariqil kadhib. Fahim taraban wa illa kama hamat wa illa fa innaka fi tariqil kadhib. Ya, itu onta-onta sampai hari ini kalau datang berangkat ke kota Madinah, kalau diizinkan sama penjaga-penjaga masjid, dia datang ke rumah Rasulullah, ke kuburan Rasulullah, menangis cintanya bagaimana sama Rasulullah. Itu binatang. Fahim, pahamilah kecintaan binatang kepada Rasulullah SAW. Kalau engkau tidak seperti binatang-binatang itu, maka engkau pendusta, foya, bohong. Sekeras hatinya.
Sekeras itulah hati kita. Apakah hati kita lebih keras dari batu? Istighfar. Astagfirullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga hati kita jadi lembut, hati yang lembek, hati yang mudah pemaaf, pecinta. Nih, keledai ini, si buruk ini malu, tunduk, turun, naik Rasulullah. Secekap dari subhanalladzi maha suci Allah. Kata ini dimulai dengan kata subhana, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya bi abdihi lailan, di malam hari. Sebagian malam, tidak semalam penuh. Ya, juz'un minal lail, thuluthus saat, hanya 20 menit. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha sampai Arsy, balik lagi cuma 20 menit. Apa dalilnya? Abdurrahman Dibai, arutum aruduhu minal arsh qabla ayyabrudal farsh wa qad nala jami'al ma'arib. Aku kembalikan Nabi Muhammad dari arsh ke sebelum selimutnya dingin. Berarti masih hangat itu. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, yang kami berkahi sekelilingnya. Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, Palestina, termasuk Mesir, itu Bet Tursina, Bethlehem, ya, itu tempat-tempat yang diberkahi. Nggak pernah hujan, Pak. Kalau hujan setahun 2 kali. Di sini hujan berapa kali? Oh, alhamdulillah. Di Arab mau masuk musim dingin baru hujan 1 kali, nanti mau masuk musim panas baru hujan. Antum mau cari apa? Mau cari buah anggur terbaik, di sana adanya. Mau cari pohon buah apa? Sungai ada. Haus, tinggal pencet air dingin, air biasa, air dingin. Nggak pernah beli ke Aqua, nggak pernah kita di sana. Semua masjid di Hadramut, di Mesir, apalagi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Allah, Zam-Zam. Enggak. Kenapa? Barakna haulah, kami berkahi sekelilingnya. Kenapa? Karena negeri tersebut tempat naik turunnya para malaikat. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada para nabi di negeri-negeri itu. Lewatnya Rasulullah, lewatnya Buraq, lewatnya malaikat Jibril, Mikail dan lain. Luar biasa ini. Fil anhar wal athmar wal fawakih, kata ulama tafsir. Makanya kita tadi Ustadz bilang, minta panjang umur yang barokah, minta rezeki ya yang barokah, karena keberkahan itu penting. Faidun ilahi, sebuah pemberian dari Allah yang diberikan dalam waktu, dalam tempat, dalam manusia, itu namanya berkah. Itu berkah. Kalau sedikit cukup, kalau banyak bisa jadi bagi-bagi, ya. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur. Minta doanya Habib Husain bin Syekh Bakar. Ya Allah, aku minta tambah-tambah dalam pemahaman agama, tambah-tambah berkah dalam umur. Wa barakatan fil umur. Kalau umur sudah berkah, yang lain berkah. Ini berkah. Rasulullah dalam perjalanan tersebut singgah 4 tempat atau 5. Pertama, Rasulullah tiba, kata malaikat Jibril, hadza Thaibah, hadza Yathrib, ini kota Madinah, kota engkau akan hijrah, engkau akan keluar dari kota Mekah dan hijrah ke kota ini. Ayo, sholat 2 rakaat. Jibril yang suruh Nabi Muhammad. Sholat Rasulullah 2 rakaat. Tahu kamu ini apa? Hadza Yathrib, hadza Madinah. Berangkat lagi, turun, sholat 2 rakaat. Malaikat Jibril langsung ngomong sholat dulu, nggak menjelaskan ini tempat apa. Udah sholat selesai 2 rakaat, tahu kamu ini apa? Hadza Tursina, ini bukit Tursina, di mana Nabi Musa berdialog langsung dengan Allah Subhanahu. Bangka lagi di Bethlehem, sholat 2 rakaat Rasulullah. Udah selesai, tahukah kau ini tempat kelahiran Isa bin Maryam.
Apa itu maksudnya? Nabi Muhammad ngalap barokah juga. Nabi Muhammad sumbernya barakah, tapi tidak malu mencari berkah. Dan malaikat Jibril tidak mungkin mengajarkan ajaran sesat. Jadi tabarruk itu ngalap barokah diajarkan, ada dalilnya. Ini salah satu dalilnya. Ajaran Rasulullah, ajaran malaikat Jibril. Sayyidina Umar bin Khattab ketika mau berangkat naik haji, apa Rasulullah nyatakan? La tansani min da'watikal mubarak. Engkau jangan lupakan aku daripada doa-doamu yang penuh berkah. Nabi Muhammad minta doa sama Sayyidina Umar. Jangan lupa kamu naik haji, doakan aku. Ya. Jadi saya juga minta doa sama ibu-ibu, sama bapak-bapak, ya, supaya sehat. Supaya barokah. Dapat anak laki-laki. Belum dapat anak laki, baru dapat perempuan. Minta anak, ya. Doakan saya supaya dapat anak barokah. Ya. Auladan mubarikin, tiwal amal, hasan akhlaq, musaddidin fi jamil ahwal. Kita kalau minta doa yang lengkap, ya Allah berikanlah kepada kami anak yang membawa keberkahan, yang panjang umur, akhlaknya bagus, tidak mengganggu, tidak membuat kita ibadah jadi susah. Ada doanya, Habib Husain bin Abdullah bin Husain bin Tahir punya doa. Setelah itu Rasulullah masuk ke Masjidil Aqsa. Sudah ditunggu semua nabi, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, jumlahnya 124.000 min 1. Ditambah Rasulullah jadi 124.000. Menunggu Rasulullah SAW. Malaikat Jibril membawa Rasulullah ke depan, lalu mempersilahkan. Beliau azan, qomat, lalu memimpin sholat. Jadi Nabi semua makmumnya Rasulullah SAW di dunia udah jadi makmum, apalagi nanti di akhirat. Nah, hanya Nabi Muhammad kita punya andalan. Maka buat hubungan yang baik sama Nabi Muhammad. Kalau orang sholawat sering sholawat terus sampai Rasul nanti sebut namanya, tahu, oh apal Rasul. Beliau akan nolong kita. Hanya beliau yang mengucapkan analaha. Yang lain hanya mengatakan nafsi, masing-masing. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari kiamat itu semua masing-masing, enggak mengurus. Anak enggak mengurus ibunya, ibunya enggak mengurus anak, suami enggak mengurus istri, istri enggak mengurus. Yafiru. Hanya Muhammad bin Abdullah, hanya Rasulullah yang menyatakan analaha. Biar aku tanggung, biar aku minta syafaat kepada Allah Subhanahu. Kita punya nabi terhebat. Makanya alhamdulillah kita jadi umatnya Rasul. Syukuri itu tiap hari. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Rasulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Rasulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati. Minimal 3 kali sehari baca. Nabi-nabi ingin jadi umatnya Rasul. Kita nggak pernah minta, nggak pernah doa, nggak pernah mohon sama Allah, ditakdirkan menjadi umatnya Rasulullah SAW. Alhamdulillah, ni'matul azim. Tinggal disyukurin. Nah, di situ Rasulullah setelah selesai salat mengikat keledainya, buraq. Jadi semua nabi-nabi dari sudah menunggangi itu, dan ada tempat diikatnya di situ. Nunggu itu buraq. Nah, baru peristiwa Mi'raj dimulai. Mi'raj itu naik ke langit. Ya. Rasulullah seolah-olah naik di atas emas. Kalau zaman sekarang kayak naik lift gitu. Sampai ke langit ke dunia, langit pertama. Malaikat Jibril mengetuk. Man? Gila man? Siapa? Ana Jibril, pokoknya gitu. Security langit. Nah sembarangan. Hatta Jibril ditanya dulu siapa? Jibril, waman ma'ak, siapa yang bersama engkau? Muhammad. Ayub apakah dia telah diutus? Nah, ni'mal majija, senikmat-nikmatnya orang telah datang, senikmat-nikmatnya tamu telah datang. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi seolah-olah begini Bu, Rasulullah sedih, gundah gulana.
ditolak, istrinya meninggal, suaminya meninggal. Orang-orang tidak mempercayai sama Rasulullah. Rasulullah dihina. Seolah Allah mengatakan, engkau biarlah penduduk bumi tidak mengenalmu, tapi penduduk langit mengenal engkau. Tahu nilaimu, tahu kemuliaanmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Dihibur Nabi Muhammad. Ternyata di langit yang pertama terlihat satu manusia yang kalau lihat ke kanan dia nangis, kalau lihat ke kiri dia, kalau ke kiri nangis, kalau ke kanan tertawa. Man hadza ya Jibril? Siapa ini wahai malaikat Jibril? Kata Rasul. Hadza abuka Adam, ini ayahmu Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu kalau melihat anak-anaknya, keturunannya yang baik, yang soleh, ketawa, senyum. Tapi kalau melihat anak-anaknya, keturunannya yang maksiat, apalagi kafir, beliau nangis. Baru disambut, marhaban bi ibn saleh wan nabi saleh. Selamat datang putraku yang saleh, selamat datang nabi yang saleh. Nabi Adam memuji kenabian Nabi Muhammad SAW. Naik lagi ke langit yang kedua. Di langit yang kedua ketemu Nabi Isa dan Nabi Yahya bin Zakaria. Sama, sambut juga marhaban bin Nabi saleh wa akhi saleh. Selamat datang Nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Di langit yang ketiga ketemu Nabi Yusuf. Di langit yang keempat Nabi Allah Idris. Di langit yang kelima Nabi Allah Harun. Di langit yang keenam Nabi Allah Musa. Di langit yang ketujuh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lagi sandaran di Baitul Ma'mur. Ketika datang Nabi Muhammad, beliau langsung bangun menyambut. Marhaban bin Nabi saleh wa ibn saleh. Selamat datang Nabi yang saleh dan cucuku yang saleh, anakku yang saleh. Karena Nabi Muhammad bersambung nasabnya kepada Ismail bin Ibrahim sampai ke Rasul, ke Nabi Adam. Baitul Ma'mur itu yang tempat yang disandarkan oleh Nabi Adam itu sebuah makhluk, sebuah tempat yang begitu besar. Setiap harinya 70.000 malaikat masuk ke situ. Kalau sudah masuk tidak keluar lagi. Dari zaman itu sampai ila yaumil qiyamah. Terus. Lalu Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan lagi. Ke apa? Ila sidratil muntaha. Ini diabadikan dalam Al-Qur'an ini. Surah An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa zu mirratin fastawa thumma dana fatadalla ila qabi kausaini aw adna wa inda apa marratan ukhra inda sidratil muntaha. Seperti itu ayatnya nanti. Lihat surah An-Najm. Wan najmi idza hawa, demi bintang ketika dia terbenam. Allah bersumpah demi bintang. Kalau kita sebagai manusia, sebagai muslimin tidak boleh bersumpah demi makhluk. Harus demi Allah. Wallahi billahi. Tapi Allah boleh. Kalau Allah boleh bersumpah dengan makhluknya. Bi rabbin najmi idza hawa. Ya, ini takwilnya begitu, ya. Demi matahari, demi bulan, demi waktu. Allah bersumpah dengan makhluk, dengan buatannya, dengan ciptaannya, boleh. Nah, ulama menafsirkan tentang bintang ini. Siapa itu bintang? Di antaranya ahli tafsir Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali wa Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Dia menafsirkan makna najm di sini adalah Muhammad Rasulullah. Bintang ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena yang jadi masalah besar bukan ketika Nabi Muhammad perjalanan Isra wal Mi'rajnya, tapi sekembalinya dari Isra wal Mi'raj dikatain bohong, dusta, sampai orang yang sudah masuk Islam murtad. Sebagian sahabat itu murtad lagi gara-gara kejadian Isra wal Mi'raj. Betul. Kecuali orang-orang yang kuat imannya. Ila qaubi kausin. Jadi ini dua tafsir. Bisa ditafsirkan Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, bisa ditafsirkan kepada Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala.
fa izar taqa 'alal kaunain wa anfasala 'anil alamain wa wasala ila qabi kausin kuntu lahu 'alan nadima wal mukhatib. Itu Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai dan Dibainya mengatakan begitu. Ketika Nabi Muhammad naik ke langit, lepas sama bumi, wan fasala 'anil alamin, lalu lepas dari langit, berarti sudah di langit mentok nih, langit ketujuh, naik lagi ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu sebuah pohon yang besar sekali, satu daunnya menutupi alam semesta ini, satu daun. Gimana? Ya, sidir. Ya, sekarang lagi ngetren tuh pohon sidir, pohon bidara. Ya, kalau dikeringkan, dibikin kayak bedak, bisa jadi luluran, jadi sabun. Orang yang kena mata jahat, kena gurumi, kalau orang sini bilang itu dimandikan, ada ujung rambut sampai hilang, copot tuh sihir jin gitu. Sidir ada kan masih ada nggak? Ada. Nah itu. Nah sidir yang paling besar di langit adanya, Sidratul Muntaha, itu pohon yang paling besar. Paling puncaknya pohon sidir yang adalah di langit. Ya. Nabi Muhammad melihat Jibril dengan bentuk yang asli, 600 sayap, satu sayapnya antara timur dan barat. Gimana tuh malaikat Jibril segitu besarnya? Diperlihatkan oleh Allah, dan Nabi Muhammad mampu melihatnya. Bahkan setelah itu Nabi Muhammad naik ke Arsy. Ketika mau naik Arsy, Jibril mengatakan, sampai sini dulu wahai Muhammad, aku mengantarmu. Hakadha fa'ala sahib li sahibihi, apakah ini yang dilakukan teman kepada temannya? Kalau bahasa kita nih, orang kan datang sama-sama, pulang sama-sama juga dong. Ya kan itu sahib, ya enggak? Teman begitu, setia, jangan pulang duluan. Nah, Jibril nggak mau nganter, sampai sini aja. Rasulullah bilang, kenapa ini teman sama gini sama temannya? Kata Jibril, rajanya malaikat, terbuat dari cahaya. Dibilang, seandainya saya melangkah, bukan satu jengkal, bukan satu langkah, bukan satu jengkal, bun, sejari nih, rongga jari nih, satu engsel nih, saya maju satu dikit ini, badan saya akan terbakar. Allahumma sholli ala Muhammad. Rajanya malaikat terbuat dari cahaya, tapi kalau maju sedikit terbakar. Lahu maqamun ma'lum, setiap makhluk ada posisinya masing-masing, ada kelasnya, ada. Ini di sini kelasnya beda antara Nabi Muhammad dengan malaikat. Berarti gurunya siapa? Yang jadi guru malaikat Jibril apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad gurunya Jibril. Nabi Muhammad, malaikat Jibril itu kalau menyampaikan wahyu begini, sopan sekali. Tapi kalau ada khitab langsung dari Allah, Allah mengajak khitab langsung, baru Nabi Muhammad berkeringat, berat. Nah itu baru Rasulullah nyatakan at-tahiyyat, dari ilham dari Allah. Nabi Muhammad nyatakan at-tahiyyat, segala penghormatan, at-tahiyyatul mubarakat, segala keberkahan, as-salawat, segala rahmat, at-thayyibat, segala kebaikan, lillah, milik Allah. Dijawab oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat hai Nabi, dan rahmat Allah dan keberkahannya. Nabi Muhammad dijamin selamat karena Allah yang nyatakan langsung, assalamu alayka ayuhan nabi, selamat kepada engkau hai Nabi, dan rahmat Allah dan keberkahannya. Nabi Muhammad tidak mau selamat sendiri. Nabi Muhammad menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Selamat untuk kami, bukan untuk saya, untuk kami. Nabi Muhammad punya doa nih. Keselamatan untuk kami maksudnya Nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa dan keturunannya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah, dan selamat pula kepada hamba-hamba Allah as-salihin yang saleh. Artinya apa? Kita kalau mau selamat harus saleh. Seandainya Nabi Muhammad menyatakan assalamu alayna wa ala ibadillah, semua kita selamat. Tapi disifatkan yang selamat yang soleh. Minta anak yang soleh dan soleha. Apa itu soleh?
Adda haqqullah wa haqqun nas. Manusia yang menunaikan hak Allah, menunaikan hak manusia. A'ta kulli dzai haqqin haqqah. Berikanlah setiap pemilik hak-haknya. Istri ada haknya, tetangga ada haknya, suami ada haknya, anak ada haknya, guru ada haknya, bahkan diri kita ada haknya. Ada waktunya tidur, istirahat. Lanjut apa lanjut nih? Ada hak Allah, ada hak sesama manusia. Singkat saja ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Seluruh malaikat mengucapkan setelah mendengar dialog itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama shallata Ibrahim. Itu yang lengkap. Nah itu. Salat kalau enggak ada salawat diterima enggak? Makanya harus salawat. Asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, paling pendek itu. Baru assalamualaikum. Assalamualaikum. Ke kanan. Maksudnya apa? Sudah hubungan sama Allah baik, ayo perbaiki sesama manusia. Hablum minan nas. Ke kanan kita, ke kiri kita. Nah itu. Ini intinya kan perintah sholat Isra wal Mi'raj ya. Nanti insyaallah besok malam ada acara lagi. Nanti malam Selasa di Ustadz di Al Khairat kita lanjut. Ini sampai sini dulu. Saya belum istirahat dari siang. Jadi insyaallah ini yang sedikit ini bermanfaat ya. Terakhir kita sama-sama doa. Al-Fatihah. Allah yaghfir dzunub wa yusur uyub wa yakshif al-kurub. Yaftah 'alaina futul 'arifin, faqihna fid din wa yulim bitawil wa yahdina ila sabil sabil. Warzuqna al-fuduh wal munuh wal rusus sul hajjasad wal ruh tabat an-nasuh yaqdi hajatina wa hajatikum wa yaslih sha'na kullah ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadatin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa'inna 'ala as-siyam wal qiyam wa hasil maqasidana. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مع اللطف والعافية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله. Ini saja mungkin yang saya sampaikan, kurang lebih saya minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wallahul muwaffiqul mu'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.